tugasnya adalah memberitakan Injil. Dan sekarang kita berdoa. Kita ini sekarang harus doa peperangan, Michael. Gimana itu Pak, doa peperangan? Mungkin bisa dijelasin Pak. Doa peperangan itu untuk mematahkan kuasa dan rencana-rencana jahat setan. Karena saat ini Michael perlu tahu yang ditebarkan adalah roh ketakutan. Ya. Roh ketakutan, roh intimidasi, teror. Benar. Jadi gereja harus melihat hal itu dan harus melihat situasi itu. Jadi kita berdoa untuk mematahkan, untuk menghancurkan segala kutuk roh-roh jahat dan roh intimidasi, takutan dan teror. Amin. Jadi gini, Michael. Ya. Dalam dunia nyata itu ada dunia gaib. Nah, arti dunia gaib itu adalah hal-hal yang rahasia, sangat rahasia. Ya. Arti okultisme kan adalah hal-hal yang tersembunyi, hal-hal rahasia yang berhubungan dengan roh dan sesuatu kekuatan misterius. Betul, Michael? Iya. Kayak satanis itu adalah bagian dari okultisme kan? Iya. Benar. Penyembahan kuasa gelap itu kan okultisme. Iya. Nah, jadi dalam dunia nyatanya ada dunia gaib itu secara alam roh itu kayak awan gelap, awan hitam. Dan itulah alam roh yang sebenarnya. Itu ada berapa tahap. Yang pertama itu adalah alam bayangan. Alam bayangan itu alam situ kan ketemu raja-raja, jenderal-jenderal, bahkan presiden yang meninggal zaman dahulu. Tapi itu bukan roh orang mati, roh setan yang menyamar, yang disebut alam bayangan, alam tipuan. Nah setelah itu kayak lautan kaca, itu alam roh yang sebenarnya, alam gaib, alamnya setan. Nah itu tidak menyatu dengan bumi, tetapi tidak berbenturan. Nah kalau awan gelap itu menutupi satu bangsa, maka bangsa itu akan, kuasa-kuasa gelap itu ada kuasa untuk mempengaruhi manusia yang ada di awan gelap itu. Nah perlunya doa peperangan yaitu apa? Dengan kuasa darah Yesus, dengan kuasa Roh Kudus, demi nama Yesus, untuk menghancurkan awan gelap ini. Nah awan gelap ini kalau di Alkitab namanya benteng. Benteng-benteng kuasa, atau disebut penguasa-penguasa di udara. Nah setelah ditengking, dihancurkan demi nama Yesus, akan terjadi koyaan, Michael. Nah pada waktu terjadi koyaan ini, Michael, maka awan gelapnya kan gini. Nah orang-orang yang ada di koyaan yang tidak dikuasai awan gelap itu akan ada kehendak bebas, percaya Yesus atau menolak Yesus. Sekalipun tidak percaya pun, tetapi secara moral baik. Jadi doa peperangan itu tidak sia-sia, karena manusia itu ada namanya hati nurani. Karena untuk percaya Yesus itu adalah anugerah dan itu adalah kasih karunia, Michael. Karena manusia diberi kehendak bebas. Nah, doa peperangan ini pernah saya lakukan pada waktu diutus di sekolah Alkitab waktu di Kalimantan Barat. Dan hasilnya berapa kampung bertobat. Makanya bahwa orang bertobat itu bukan karena perang debat doktrin, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus, kuasa Elohim, kuasa Tuhan, kuasa Allah. Kalau kita doa peperangan, itu doa itu bisa melindungi sekalipun bukan orang yang percaya Yesus. Dari kekuatan jahat. Orang yang bukan Kristen, Michael. Gimana itu? Dan contohnya ada seorang bapak yang sakit ya, Michael ya. Dia ada serangan kuasa gelap di tempat pos PI. Saya doa di nama Yesus, saya tanya keluar. Begitu saya doa, jadi kesembuhan. Kalau tentang kesembuhan ya, Michael ya,
Ini kan saya sama Pak Daniel Sutoyo kan sering pelayanan di desa, Pak Daniel ya. Untuk mujizat kesembuhan itu anak-anak sekolah Alkitab, siswa-siswa itu biasa, Michael. Banyak yang doain orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan. Itu sering terjadi. Tetapi bedanya tidak diekspos. Bagaimana Pak Daniel? Ya. Betul Pak Daniel ya? Dan semua perintisan itu rata-rata tuh mereka tuh mengalami mujizat-mujizat dulu, Michael. Sehingga dengan rela hati tempatnya dibuka untuk persekutuan, Michael. Jadi sebenarnya itu siswa-siswa sekolah Alkitab itu lebih hebat dari saya, Michael. Enggak lah. Karena apa? Mereka praktek. Kalau saya kan hanya memberi cara, memberitahu ini harus ini. Nanti Pak Daniel Sutoyo, kalau saya kan sering dari sponsor ini untuk dikasih gereja, untuk biayain anak-anak sekolah kita, untuk ngurusin beras. Sampai sekarang tuh saya ngurusin beras terus, Michael. Ya, Pak Daniel ya. Nah, tapi dari sponsor gitu, Michael. Wow. Puji Tuhan. Nah, jadi hidup adalah untuk mengabdi sama Tuhan gitu. Amin. Jadi kalau masalah tentang orang lumpuh berjalan, orang gila sembuh, itu di tempat sekolah Alkitab banyak itu Pak Daniel ya. Betul Pak Daniel? Ya. Hanya bedanya tidak masuk YouTube. Yang lebih hebat dari saya, zaman saya sekolah Alkitab banyak Pak Daniel ya. Belum ada YouTube pada saat itu. Luar biasa, Pak. Bisa kasih contoh, Pak, doa peperangan. Doa peperangan itu buat apa? Maksudnya kasih contoh, Pak. Mungkin konkretnya adalah pertobatan. Kenapa? Pertama adalah pertobatan. Oke. Kedua adalah perlindungan. Oke. Untuk pertobatan, perlindungan. Ketiga adalah mujizat. Oke. Tiga ini selalu akan bersatu. Ya. Nah, seperti corona ini, kita harus doa peperangan. Karena yang ditebar adalah roh intimidasi, roh ketakutan. Iya. Nah, kalau saya ini takut, Michael, saya tidak mungkin ke Surabaya sama Michael. Iya, benar. Dan saya ini sudah Jakarta, Surabaya, PP, Michael. Luar biasa. Sampai ke Bali, tapi tetap protokol kesehatan. Masih sehat ya, Pak? Saya selalu sehat. Saya dicek darah ya tetap non reaktif. Iya. Padahal saya ini kemana-mana udah, Michael. Doa peperangannya untuk misalnya ngelawan setan sama ngelawan sakit penyakit apa beda? Sebenarnya itu sama. Kenapa kok bisa sama? Kan maksudnya targetnya lain gitu. Mungkin orang-orang ini masih bingung kan, ini interdenominasi, Pak ya. Jadi mungkin tergantung iman, Michael. Ya. Kan kalau sakit itu kan juga peperangan dengan pikiran kita, Michael. Ya. Betul? Betul. Nah, kalau kita ngusir setan, melawan setan, itu juga peperangan dengan pikiran kita juga. Ya. Waktu kita doa dan beriman, ragu enggak akan terjadi mujizat. Sebenarnya sama. Karena peperangan yang paling berat itu di pikiran kita, Michael. Ya.